Saya sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu yang dulu saya tahunya itu anak Tuhan, saya sudah tahu atas izin Allah dengan ilmu yang saya dapatkan dari Al-Quran. Saya tahu bahwa itu adalah hoax, karena Allah cuma satu. Allah itu Esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Masya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukungan doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan bersama dengan teman-teman di daerah pedalaman. Bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang menemukan kebenaran, dan banyak orang datang kepada Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena melalui Dia satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu di cuplikan video di awal tadi? Di situ dikatakan bahwa oleh seorang mu'alaf, ya, dia mungkin baru mu'alaf atau sudah lama mu'alaf, saya kurang paham. Yang jelas mu'alaf tersebut berkata begini, saya sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu yang dulu saya tahunya itu anak Tuhan, saya sudah tahu atas izin Allah dengan ilmu yang saya dapatkan dari Al-Quran. Saya tahu bahwa itu adalah hoax karena Allah cuma satu. Allah itu Esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Masya Allah, sambungnya. Ini kutipan daripada kata-kata si muslimah tadi yang sudah mu'alaf, saudaraku. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu, hal semacam itu saudaraku, itu sudah pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Isa Al-Masih langsung. Di dalam surat Al-Quran bunyinya begini, wa idzu qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Kalau kita melihat di dalam surat Al-Maidah ayat 116 ini Bapak Ibu, ini ada satu hal yang patut kita pertanyakan kepada teman-teman kita dari seberang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang diimani oleh saudara kita, bertanya kepada ciptaannya, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Lalu Isa Al-Masih menjawab, saudaraku, apa jawab Isa Al-Masih? Maha suci engkau, ya, subhanaka ma yakunu, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Kira-kira menurut saudara, apa yang Bapak Ibu dapatkan mengenai ayat ini? Silahkan saudara tulis di kolom komentar. Saya Bapak Ibu di media sosial, jujur saya katakan, kita tidak berani terlalu dalam masuk ke dalam iman mereka. Padahal kalau kita melihat ayat ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada teman-teman kita.
Seolah-olah di ayat ini Tuhan tidak tahu, sehingga dia bertanya kepada ciptaannya. Nah, lalu Isa Al-Masih menjawab, engkau lebih tahu. Nah, bla 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 dan sebagainya, Bapak Ibu. Nanti masuk ke penafsiran. Jadi kita nanti disalahkan seperti saudara kita Bapak Muhammad Keci. Kalau mereka Bapak Ibu bebas membahas, bebas menghina, bebas mengolok-olok kita. Jangankan menafsirkan ayat mereka, baca seperti ini lalu kita baca artinya, itu menurut mereka sudah tidak boleh, saudaraku. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka tidak boleh. Dah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget. Sebagaimana kita ketahui sama-sama bahwa antara Isa Al-Masih dan Yesus HaMasyiah itu bukan satu pribadi yang sama. Pribadi yang berbeda. Dan tidak ada orang Kristen yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus HaMasyiah. Tidak ada. Ya, tidak ada. Lalu siapa yang mengatakan itu semua? Ya, mereka sendiri Bapak Ibu. Mereka sendiri yang menafsirkan kalau Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Padahal kita tidak mengatakan hal semacam itu. Memang ada beberapa kesamaan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Tetapi ada banyak sekali perbedaan yang kita dapatkan dari kedua pribadi tersebut. Antara Isa dan Yesus HaMasyiah. Nah Bapak Ibu semuanya, para pencinta Injil Habaget, silakan Bapak Ibu renungkan baik-baik. Jadi sebelumnya saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video tersebut akan dijelaskan lebih detail lagi oleh seorang anak muda yang sangat hebat dalam berapologet di media sosial. Nah saudaraku, kalau saya jujur saya katakan tidak berani membahas terlalu dalam mengenai iman mereka, khususnya di media sosial. Kapan kita buka semuanya? Ketika kita melakukan penginjilan. Itu kita buka semuanya, kita bongkar semuanya di saat kita melakukan penginjilan. Karena ketika kita melakukan penginjilan, terutama sekali yang kita lakukan adalah membangun hubungan persahabatan dulu, membangun hubungan baik. Kalau sudah hubungan itu terjalin, baru kita bertanya jawab, kita buka semuanya, dan kita buka Alkitab, lalu kita tanyakan kepada mereka, lalu selanjutnya kita suruh untuk merenungkan. Dan baru itu silahkan Anda pilih. Mana yang Anda pilih? Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus HaMasyiah kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka untuk datang. Begitu sebaliknya tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus HaMasyiah. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Saya sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu yang dulu saya tahunya itu anak Tuhan, saya sudah tahu atas izin Allah dengan ilmu yang saya dapatkan dari Al-Quran. Saya tahu bahwa itu adalah hoax, karena Allah cuman satu. Allah itu Esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Masya Allah. Sebenarnya, sebelum kalian menanyakan hal demikian pada tahun 2021, ternyata pada abad ke-7 Masehi, pertanyaan yang sama telah ditanyakan oleh seorang khalifah pada zaman Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi menanyakan persoalan tentang anak Allah kepada seorang patriark yang bernama Patriark Timotius I. Patriark itu sekedar info adalah pemimpin gereja pada saat itu, atau bisa disebut dengan paus gereja pada saat itu. Pertanyaan dari Khalifah Al-Mahdi kepada Patriark Timotius I direkam oleh Patriark Timotius I di dalam bukunya yang berjudul Apology of Timothy Before Khalif Al-Mahdi. Dituliskan di situ demikian. Summa sa'alni malikuna, kemudian raja kita bertanya kepada saya, amma ta'taqid annal masih ibnullah, apakah atau tidakkah engkau beriktikad percaya bahwa Al-Masih adalah anak Allah? Jadi pertanyaan demikian ternyata telah ditanyakan 1200 tahun sebelum kita menanyakan hal tersebut. Kemudian pada abad 21 pertanyaan yang sama ditanyakan oleh seseorang di Indonesia dengan gaya yang berbeda. Kalau Khalifah Al-Mahdi menanyakan hal tersebut dengan sopan, dengan baik, dengan gaya yang santun, sedangkan pada abad 21 Masehi orang ini menanyakan hal tersebut dengan gaya yang nggak tahu, kita lihat saja ya. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan,
mestinya saya tersinggung dong. Untuk gue nggak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Mana aja lo anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Jadi baik pada abad ke-7 Masehi dan abad ke-21 Masehi pertanyaan tersebut telah ditanyakan oleh orang muslim. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pertanyaan itu diulang-ulang abad demi abad. Kalau pada abad ke-7 kita memiliki Patriark Timotius, maka izinkan saya pada abad 21 ini menjelaskan hal tersebut. Jadi mari kita memulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Ma makna al-Masih ibnullah fil Masih ya? Apa makna Kristus adalah anak Allah di dalam kekristenan? Secara singkat, makna dari kata anak Allah itu tidak bermakna secara harfiah. Itu tidak bermakna Allah memiliki seorang istri dan kemudian timbullah anak Allah. Tidak demikian. Naudzubillah min zalik. Orang Kristen percaya bahwa kata anak Allah atau ibnullah ini bermakna secara kiasan atau metafora. Dan makna kiasan atau metafora ini sama halnya dengan kita mengatakan anak kunci, anak buah, anak jalanan. Ketika kita mengatakan anak kunci, kita kan tidak perlu nanyain siapa ibunya kunci, siapa bapaknya kunci, supaya dikatakan anak kunci. Kita juga ketika mengatakan anak buah, kita tidak perlu nanya siapa bidannya buah dan muncul anak buah gitu. Itu tidak perlu ditanyakan hal demikian, karena itu bermakna secara kiasan. Jadi apa makna dari anak Allah? Apa makna kiasan dari anak Allah? Makna kiasan dari anak Allah itu berarti bahwa sang firman atau yang disebut sang anak ini keluar dari sang bapa atau sang wujud. Teman-teman bisa lihat penjelasan lebih lengkap tentang firman Allah, tentang wujud Allah di dalam video saya tentang Tritunggal. Singkatnya begini teman-teman, ketika sang firman keluar dari sang bapa, keluar dari sang wujud, inilah yang dikatakan sebagai proses kelahiran sang firman atau keluarnya sang firman atau nuzulnya sang firman. Dan nuzulnya sang firman atau turunnya sang firman ini dikatakan sebagai kelahiran sang firman. Makanya dalam syahadat kita, syahadat orang Kristen, syahadat Nisya, kita mengatakan demikian. Pisteuo eis ena kurion Ieson Christon. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ton uyon tou teo ton monogene, anak Allah yang tunggal. Dan perhatikan frasa selanjutnya. Ton ekto patros geneitenta, yang lahir dari sang bapa. Pertanyaan di sini, apakah ada anak yang lahir dari sang bapa? Jelas jawabannya tidak ada. Oleh karena itu kita tidak memaknai bahwa kata anak Allah ini berarti Allah memiliki seorang istri dan kemudian melahirkan Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Melainkan kata anak Allah ini dimaknai secara kiasan atau metafora yang melambangkan keluarnya Isa Al-Masih dari wujud sang bapa atau wujud Allah. Kesimpulannya teman-teman, secara keilahian, Isa Al-Masih itu adalah anak dari sang bapa tanpa ibu. Jadi sang bapa tidak perlu cari istri untuk mendapatkan Isa Al-Masih gitu. Dan secara kemanusiaan atau kedagingan, Isa Al-Masih adalah anak dari ibu, seorang ibu, tanpa seorang bapa. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran dan Alkitab mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak dari perawan Maryam yang tidak memerlukan benih dari Yusuf untuk melahirkan Isa Al-Masih. Jadi kita tidak perlu repot-repot cari bidannya Isa Al-Masih itu siapa, karena Isa Al-Masih disebut dengan anak Allah. Saya harap penjelasan saya cukup jelas, dan kalau belum jelas dan belum mengerti, ada dua kemungkinan. Satu, Anda memang belum paham dan belum mengerti. Yang kedua, Anda memang sudah benci dan terlanjur nggak suka dengan kekristenan sehingga Anda nggak mau tahu. Saya harap Roh Kudus bisa menerangi pikiran dan pemahaman Anda. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiya Warwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.